Yang pertama kemarin itu adalah menggunakan garis bilangan. Kalau penjumlahan kita ketahui bahwa dia loncatnya ke kanan ya. Kalau penjumlahan itu loncatnya ke kanan. Contoh. Ini yang pertama adalah dengan garis bilangan. Ustazah kasih contoh ya. Contoh 5 ditambah 2. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan, kita gambar terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, ini Ustazah akan menggambar garis bilangan. Ingat, garis bilangan itu harus adalah titik pusatnya adalah 0. Kalau ke kanan itu adalah positif. Kalau ke kiri itu negatif. Kita sudah kasih contoh seperti ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang pertama adalah 5 ditambah 2. Kita garis 5. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ke kanan 5 dari sini. Ini ke kanan 5. Kemudian ditambah 2. Berarti kalau ditambah itu adalah ke kanan. Ya kak? Ini Ustazah review sebentar ya. Berarti ini ditambah 2 di sini. Berarti hasilnya berapa di sini? Berarti kan hasilnya dari sini ke sini itu adalah 7 ini hasilnya. Nah, itu apabila menggunakan garis bilangan. Ini Ustazah review sebentar. Selanjutnya kita menggunakan rumus. Ini masih bisa ya, berarti semuanya sudah bisa kan? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Jadi ini kita loncat ke sini 5. Jadi ini 5 dulu, ini 5. Kemudian ditambah 2, karena ditambah maka dia ke kanan. 2 langkah. Nih 1, 2. Berarti kan 2 langkah. Kemudian hasilnya berarti adalah 7. Ya tak? Paham? Nah, kalau sudah paham menggunakan garis bilangan, ini Ustazah akan membuat menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus. Nah, ini yang pertama penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sekarang yang kedua akan Ustazah hapus, yaitu menggunakan rumus. Yang kedua adalah dengan rumus. Menggunakan rumus ya. Di dalam penjumlahan itu ada 2 sifat yang berlaku, yaitu sifat komutatif atau pertukaran, dan yang kedua adalah sifat asosiatif ya. Jadi ada sifat komutatif dan juga ada sifat asosiatif atau pengelompokan seperti itu. Itu dalam penjumlahan. Nih, setelah review sebentar. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu adalah apa? Pertukaran ya, betul. Komutatif itu adalah pertukaran. Misal contoh adalah A plus B itu sama dengan B plus A. Ya tak? Jadi A plus B itu hasilnya sama dengan B plus A. Contoh ya. 2 plus 3 atau 2 ditambah 3 itu hasilnya akan sama 3 ditambah 2. 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 2 5. Sama. Jadi kalau menggunakan rumus itu yang pertama ada sifat komutatif, pertukaran ya. Yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan, jadi dikelompokkan. Nah, di sini yang kedua adalah asosiatif.
pengelompokan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah rumusnya. Ini rumus ya yang pertama. Kalau asosiatif itu adalah A plus B dalam kurung ya, plus C, itu hasilnya akan sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Contoh ya. Jadi A plus B ditambah C itu sama dengan A plus B ditambah C. Contoh seperti ini. Dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3. Coba. Nanti hasilnya sama apa enggak ya? Kita lihat. Yaitu 1 ditambah dalam kurung 2 plus 3. Di sini 1 tambah 2, 3. Ditambah 3. Nah, ini 1 ditambah 2 ditambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. 1 ditambah 5 itu hasilnya 6. Berarti sama. Ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Itu dalam penjumlahan. Jadi dalam penjumlahan bilangan bulat itu kita bisa menggunakan dua sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif dan yang kedua adalah sifat asosiatif. Komutatif itu adalah pertukaran, ditukar. Jadi 2 ditambah 3 itu kan 5. Itu sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Yang kedua asosiatif pengelompokan. 1 dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 tambah 3. Hasilnya sama 6. Itu namanya sifat asosiatif. Jadi untuk penjumlahan bilangan bulat sampai sini sudah paham ya? Oke, bagus kalau sudah paham. Selanjutnya yaitu mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, lihat sini semuanya. Pengurangan bilangan bulat. Nah, harus kita ketahui bersama pengurangan bilangan bulat. Kalau tadi adalah penjumlahan. Sama jika dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan garis bilangan dan yang kedua adalah menggunakan rumus. Nah, Ustazah kasih contoh dulu ketika menggunakan garis bilangan ya. Yang pertama adalah dengan garis bilangan. Kalau penjumlahan itu adalah gesernya ke kanan. Nah, begitu juga sebaliknya pengurangan itu gesernya ke kiri ya. Contoh lihat sini. Misalkan adalah 5, bukan 5 ya. Silakan contoh yang lain. 6 dikurangi berapa? 7 misalkan. 6 dikurangi 7. Nah, kalau garis bilangan itu adalah gesernya ke kiri. Kita gambar dulu garis bilangannya. Ini adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Negatif 1. Nah, 6 dikurangi tuh 7. Maka ini yang 6 ini kita taruh ke sini. 6 berarti kan 6 ke sini. Kan loncat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita gambar 6. Ya, dikurangi. Karena dia dikurangi, maka dia geser ke kiri. Ya, betul. Karena dikurangi, maka dia gesernya ke kiri. Berarti dia geser 7 langkah. Berarti 7. Berarti kan sampai sini. Berarti ini hasilnya adalah ini. Berapa? Negatif 1. Betul.
Jadi kalau pengurangan itu gesernya ke kiri. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ustazah lanjutkan. Ini adalah dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang adalah dengan menggunakan apa? Rumus. Ya. Ini. Yang kedua adalah dengan menggunakan rumus. Nah, kalau tadi di dalam penjumlahan ada kita bisa menggunakan dua sifat, yaitu apa? Komutatif ya atau pertukaran, yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Tetapi perlu teman-teman semua ingat, kalau di dalam pengurangan itu kita tidak bisa menggunakan dua sifat tersebut. Jadi sifat komutatif dan asosiatif tidak bisa digunakan dalam pengurangan. Kalau dalam perkalian pembagian iya sama halnya. Perkalian dan pembagian, sifat asosiatif dan komutatif atau sifat komutatif dan asosiatif itu hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk pengurangan dan pembagian kita tidak bisa menggunakan sifat komutatif dan asosiatif ya. Ya teman semua. Kalau dengan rumus, kalau tidak bisa lah ya. 2, misalkan Ustazah kasih contoh seperti ini. 2 dikurangi 3 itu sama dengan 3 dikurangi 2. Salah apa betul? Salah. Jadi tidak bisa digunakan tidak bisa menggunakan sifat komutatif itu dalam pengurangan. Jadi rumusnya seperti ini. Misalkan A min B itu sama dengan A plus minus B. Nah, ini adalah rumusnya ya. Seperti ini. Contoh 3 dikurangi 2 ini kan 1. Ini sama dengan 3 ditambah minus 2. Berarti berapa? 1 ya. Paham ya? Yang kedua itu adalah ini rumus menggunakan rumus A minus B sama dengan A plus minus B. Itu adalah sifat tidak termasuk sifat komutatif. Jadi tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif dalam pengurangan. Rumus selanjutnya yaitu ini rumus pertama. Rumus selanjutnya adalah A minus B atau A negatif B sama A negatif minus B. A dikurangi negatif B itu hasilnya sama dengan A plus B. Nah ya, jadi misalkan contoh 2 dikurangi negatif 1. Nah, kita harus ingat rumusnya sama dengan A plus B. Kalau kalian lupa rumusnya, kalian cukup ingat bahwa negatif kali negatif ya toh. Negatif kali negatif itu adalah positif. 2 ditambah 1. Ini kan negatif kali negatif, positif 1. Hasilnya 3. Seperti itu ya. Paham belum teman-teman semuanya? Coba Ustazah kasih contoh lagi untuk pengurangan ini ya. Kalau penjumlahan kayaknya sudah lumayan bisa ya. Kalau untuk pengurangan coba ini ya, jadi perhatikan ini. Coba Ustazah kasih contoh yang lain. Contoh yang lain. Misalnya negatif 15 ditambah berapa? Ditambah 10. Nah, ya. Negatif 15 ditambah 10. Ini bisa kita balik. Ini kan 10 nilainya apa? Positif. Negatif 15 nilainya negatif. Dikurangi 15 sama dengan negatif 5. Atau